Ratu Seba adalah salah satu tokoh legendaris yang muncul dalam berbagai tradisi sejarah dan keagamaan, termasuk dalam Alkitab, Al-Quran, dan tradisi Ethiopia. Kisahnya yang paling terkenal adalah kunjungannya kepada Raja Solomon, penguasa Israel yang dikenal karena kebijaksanaannya. Meskipun rincian dan interpretasi mengenai Ratu Seba berbeda-beda tergantung pada sumbernya, ia tetap menjadi sosok yang penuh pesona, keberanian, serta kekuatan yang memancarkan daya tarik hingga saat ini. Nama Seba dalam kisah Ratu Seba sering diidentifikasi dengan kerajaan kuno Saba yang berlokasi di wilayah Yaman saat ini, di bagian selatan Jazirah Arab. Kerajaan Saba pada masa itu dikenal sebagai pusat perdagangan yang makmur, terutama dalam hal rempah-rempah, emas, dan kemenyan, yang merupakan barang berharga dalam perdagangan dunia kuno. Beberapa sumber juga menghubungkan Ratu Seba dengan wilayah Ethiopia atau Afrika Timur. Dalam tradisi Ethiopia, ia dikenal sebagai Makeda dan dipercayai sebagai nenek moyang kekaisaran Ethiopia yang kemudian berkembang. Meski secara geografis berbeda, memperlihatkan betapa luasnya pengaruh dan kekuatan Seba sebagai kekaisaran yang berkembang melalui perdagangan dan hubungan internasional. Kisah Ratu Seba yang paling terkenal terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja dan kitab 2 Tawarik di dalam Alkitab Ibrani. Dalam kedua kitab ini, Ratu Seba mendengar kabar tentang kebijaksanaan luar biasa Raja Solomon dan kemakmuran kerajaannya yang mendorongnya untuk melakukan perjalanan panjang ke Yerusalem dengan membawa hadiah-hadiah mewah termasuk emas, batu-batu permata, dan rempah-rempah yang melimpah. Ratu Seba disebut sebagai penguasa yang bijak dan penasaran, yang ingin menguji kebijaksanaan Solomon dengan berbagai pertanyaan sulit. Kunjungan ini menegaskan bukan hanya keingintahuannya, tetapi juga kemampuan intelektualnya. Pertemuan antara Ratu Seba dan Solomon sering dianggap sebagai momen simbolis, di mana kebijaksanaan dari berbagai belahan dunia bertemu. Sebagai seorang penguasa perempuan yang kuat dan mandiri, Ratu Seba dianggap sebagai sosok yang memiliki status tinggi, setara dengan Raja Solomon. Menurut kisah Alkitab, setelah Ratu Seba puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan Solomon, ia pun terkesan dengan kebesaran kerajaannya, kemakmuran rakyatnya, serta kebijaksanaan raja yang mampu menjawab semua pertanyaan sulitnya. Ia kemudian memberikan hadiah-hadiah besar kepada Solomon sebagai tanda hormat, dan Solomon pada gilirannya memberikannya banyak hadiah sebagai balasannya. Setelah kunjungan tersebut, Ratu Seba kembali ke negerinya. Dalam Al-Quran, kisah Ratu Seba juga muncul, meskipun dengan beberapa perbedaan signifikan. Ia disebut sebagai Balkis atau Bilqis, seorang ratu dari negeri Saba, dan ceritanya diceritakan dalam surah An-Naml. Dalam versi ini, Nabi Sulaiman atau Solomon dalam Alkitab mendengar tentang Balkis melalui burung lekuk yang melaporkan bahwa di negeri Saba, seorang perempuan memerintah dengan kekuasaan besar dan rakyatnya menyembah matahari. Nabi Sulaiman kemudian mengirim surat kepada Ratu Seba, menyerunya untuk tunduk kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Balkis yang dikenal sebagai penguasa yang bijak tidak langsung menolak, tetapi menguji niat Sulaiman dengan mengirim hadiah-hadiah besar. Nabi Sulaiman menolak hadiah-hadiah tersebut sebagai tanda bahwa ia tidak mencari kekayaan, tetapi menuntut agar Balkis dan kaumnya tunduk kepada Allah. Kisah ini mencapai klimaks ketika Ratu Balkis akhirnya datang menghadap Nabi Sulaiman. Setelah diperlihatkan tanda-tanda kebesaran kekuasaannya dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman, termasuk istananya yang menakjubkan, Ratu Balkis akhirnya mengakui kekuasaan Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Dalam Al-Quran, fokusnya lebih kepada dakwah dan konversi Ratu Balkis kepada agama Tauhid. Sementara dalam Alkitab, pertemuan mereka lebih menekankan kebijaksanaan dan kemakmuran. Di Ethiopia, Ratu Seba dikenal sebagai Makeda
dan memainkan peran sentral dalam sejarah dan mitologi negara itu. Menurut Kate Branagas, teks kebangsaan Ethiopia yang penting, Ratu Makeda melakukan perjalanan ke Yerusalem setelah mendengar tentang kebijaksanaan Raja Solomon. Selama kunjungannya, Ratu Makeda terkesan tidak hanya oleh kebijaksanaan dan kekayaan Solomon, tetapi juga oleh keyakinan agamanya. Kisah Kate Branagas menambahkan elemen baru yang tidak ditemukan dalam narasi Alkitab atau Al-Quran, yaitu hubungan romantis antara Ratu Makeda dan Raja Solomon. Menurut tradisi ini, setelah kunjungannya, Ratu Makeda melahirkan seorang putra yang diberi nama Menelik I. Menelik kemudian kembali ke Yerusalem sebagai orang dewasa dan menurut legenda membawa tabut perjanjian ke Ethiopia. Menelik dianggap sebagai pendiri dinasti Solomonik yang mengklaim keturunan langsung dari Solomon, dan dinasti ini terus memerintah Ethiopia hingga tahun 1974. Kisah ini memperkuat legitimasi kerajaan Ethiopia sebagai kekaisaran yang diberkati secara ilahi dan secara langsung terkait dengan sejarah kuno bangsa Israel. Hal ini juga menjadikan Ratu Seba sebagai figur kunci dalam sejarah Ethiopia, dihormati bukan hanya sebagai ratu yang kuat, tetapi juga sebagai ibu dari sebuah bangsa. Ratu Seba sering dilihat sebagai simbol kebijaksanaan, kekayaan, dan keberanian perempuan. Dalam berbagai tradisi, ia digambarkan sebagai sosok yang mandiri dan berkuasa, memerintah kerajaannya dengan kekuatan yang besar, dan mampu berdialog dengan raja-raja besar seperti Solomon. Simbolisme penting lainnya dari Ratu Seba adalah perannya sebagai penghubung antara dunia Arab, Afrika, dan Israel. Dalam Alkitab, kisahnya menandai momen di mana bangsa-bangsa asing datang untuk mengakui kebijaksanaan ilahi Solomon, menegaskan pengaruh global kerajaan Israel pada masa itu. Dalam tradisi Ethiopia, Ratu Seba juga berfungsi sebagai simbol hubungan historis dan spiritual yang mendalam antara Ethiopia dan Israel, serta antara Afrika dan Timur Tengah secara lebih luas. Ratu Seba juga melambangkan kekayaan dunia Arab kuno, khususnya melalui kemenyan, emas, dan batu-batu berharga yang dibawanya sebagai hadiah kepada Solomon. Barang-barang ini merupakan simbol kemakmuran Seba dan keterlibatannya dalam jalur perdagangan internasional di dunia kuno. Kisah Ratu Seba telah menginspirasi berbagai bentuk seni, sastra, dan musik sepanjang sejarah. Dalam seni Kristen Barat, ia sering digambarkan sebagai seorang ratu yang megah, datang dari jauh untuk menghormati Raja Solomon. Lukisan dan patung yang menggambarkan Ratu Seba bertemu dengan Solomon seringkali menekankan pakaian mewah dan kebesarannya, menekankan kekayaannya sebagai ratu dari wilayah eksotis. Di Ethiopia, Ratu Seba dipuja dalam seni rakyat, musik, dan cerita lisan sebagai leluhur bangsa dan simbol kekuatan perempuan. Namanya juga sering dikaitkan dengan kebesaran kekaisaran Ethiopia dan klaim historis kerajaan tersebut terhadap dinasti Solomonik. Ratu Seba adalah salah satu tokoh paling menarik dalam sejarah dan legenda kuno. Sebagai penguasa yang kuat dan bijaksana, ia tidak hanya dihormati dalam Alkitab dan Al-Quran, tetapi juga menjadi simbol penting dalam tradisi Ethiopia. Melalui berbagai tradisi yang berbeda, Ratu Seba tetap menjadi simbol kekuasaan dan kecerdasan, kemegahan perempuan, serta penghubung antara berbagai dunia dan budaya yang luas. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Juga silahkan komen untuk saran dan kritiknya.